DPRD Kota Malang, Kamis 30 November 2023, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, penyampaian pendapat akhir wali kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota keuangan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Rian Diana Kartika, dan diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Ada dua doa nanti yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah untuk kelancaran paripurna ini. Yang kedua, kita mendoakan hari ini kita mendapat berita duka Bapak Edi Rumpoko meninggalkan kita semua. Mari kita berdoa untuk beliau, semoga beliau husnul khotimah. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih, doa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang telah hadir 36. Terima kasih fraksi PKB yang langsung dari Arena Bintang dan Biplos untuk fraksi PKB yang hadir. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ummawidina masdu dalam sidang rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD terhadap perda tentang APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 tepat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang. Terima kasih kepada Bapak Im dan mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati Saudara staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah, pimpinan partai politik yang hadir, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini
merupakan rangkaian dari rapat paripurna tanggal 29 November kemarin, penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Perda tentang APBD tahun anggaran 2024. Pada agenda rapat tersebut, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Dari pendapat akhir fraksi yang disampaikan, ke-6 fraksi yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD tahun anggaran 2024 menjadi perda. Meski menyetujui, namun seluruh fraksi di DPRD Kota Malang juga memberikan beberapa saran dan masukan kepada pemerintah Kota Malang terkait permasalahan yang terjadi di Kota Malang untuk dapat diselesaikan tahun 2024 mendatang. Bicara masing-masing fraksi, langsung saja yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Saudara Eko Herdianto SAP, waktu dipersilakan. Pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Merdeka. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang yang kami hormati, saudara pejabat wali kota Malang yang kami hormati, seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang yang kami hormati, saudara sekretaris daerah Kota Malang yang kami hormati, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji, mempelajari, dan membahas dengan seksama terhadap 1. Penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang pada rapat paripurna DPRD Kota Malang tanggal 9 November 2023. 2. Pandangan umum fraksi terhadap Ranperda yang sudah disampaikan pada tanggal 20 November 2023. 3. Jawaban pemerintah Kota Malang yang sudah disampaikan pada tanggal 22 November 2023. 4. Hasil rapat Banggar yang terjadi pada tanggal 29 November 2023 serta diskusi dan analisis internal fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024. Maka perkenankanlah kami fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan dan rekomendasi strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif partisipatif dengan menggunakan segala instrumen yang dimiliki dalam menyelesaikan segala persoalan yang dialami oleh masyarakat Kota Malang, yaitu mohon izin, ini ada 23 poin, saya persingkat terbaca sebagian. 1. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan ditetapkannya target pendapatan asli daerah APBD tahun anggaran 2024 sebesar
Rp921.536.360 atau bertambah sebesar Rp156.780.700.000 sehingga akan diberlakukannya peraturan daerah Kota Malang tentang pajak daerah dan retribusi daerah PDRD pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan berbagai kebijakan pendukung, yaitu A. Mempercepat berbagai pembahasan dan penyelesaian peraturan wali kota sebagai peraturan pelaksana peraturan daerah Kota Malang tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengkajian dan analisis yang proporsional dan bertanggung jawab. D. Melakukan penguatan kinerja melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektoral perangkat daerah. F. Konsistensi melakukan monitoring dan evaluasi (MONEF) secara berkala terkait dengan realisasi capaian target PAD Kota Malang tahun 2024. H. Kebijakan konkret berkaitan dengan pemetaan aset-aset yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga secara otomatis dapat berkontribusi meningkatkan PAD Kota Malang. Nomor 2, pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp1.346.889.223 bertambah Rp49.477 sekian menjadi sebesar Rp1.396.254 sekian yang berasal dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau supaya dapat dioptimalisasi penggunaannya berdasarkan inovasi program dan kebijakan sesuai keperuntukannya sehingga tidak menyumbang silpa. 3. Fraksi PDI Perjuangan mendukung dilanjutkannya kebijakan sertifikasi aset daerah agar hingga 100% di tahun 2024 dalam upaya meningkatkan upaya pengelolaan barang milik daerah dan menjaga serta menginventarisasi aset milik pemerintah Kota Malang. Nomor 6, perlu penanganan khusus dalam mengatasi persoalan stunting dengan melakukan langkah-langkah maju dalam penguatan literasi stunting melalui akurasi data stunting, identifikasi masalah, kerja lintas sektoral, dan integrasi digital secara optimal. 8. Dibutuhkan pula langkah konkret dalam menekan tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Malang yang masih berada di angka 7,66%. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Malang. Selanjutnya ada hal yang jadi catatan kami fraksi. Pertama, bahwa menjadi catatan penting bagi kita semua atas turunnya pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun anggaran 2023. Berdasar pengamatan FPKB, baru kali ini APBD Kota Malang mengalami penurunan. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan dengan menurunnya volume APBD tersebut jangan sampai mengurangi semangat perangkat daerah untuk terus berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. 2. Terbaca 3.
salah satu PR besar pemerintah Kota Malang, yaitu penyelesaian banjir. Kita sudah memiliki master plan drainase. Oleh karena itu, melihat porsi anggaran untuk penanganan drainase yang cukup besar di RAPBD 2024, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan agar pemerintah Kota Malang mampu menyelesaikan, paling tidak meminimalisir banjir dengan mengutamakan potensi titik banjir terbesar yang ada di wilayah Kota Malang. Yang kelima, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap adanya bahwa kemacetan lalu lintas agar masuk dalam prioritas penyelesaian. Berbagai masukan dari forum lalu lintas dan pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan raya, dari akademisi dan para praktisi, harus dijadikan sebagai acuan penyelesaian kemacetan agar pengguna jalan merasakan kenyamanan dalam beraktivitas di Kota Malang. 6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak henti menyatakan menolak penerapan full day school yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, mengingat dan kami minta kepada pejabat Wali Kota Malang untuk kembali meninjau kebijakan tersebut karena akan mengancam keberadaan lembaga non formal seperti madrasah diniyah, TPA, TPQ yang ada di Kota Malang. 8. Di tahun politik ini, kondusivitas Kota Malang harus tetap terjaga. Untuk itu, menjadi kewajiban kita semua dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 30 November 2024. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang, Ketua Ahmad Fadi Sulaiman MPD ditanda tangani. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024 serta menjadikan pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tersebut. Nah, pada kesempatan ini pula, fraksi PKS tetap merasa perlu untuk memberikan catatan, karena catatannya juga banyak ya, sampai 16. Mungkin nanti kita singkat. Yang pertama, dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024, fraksi PKS melihat bahwasanya pemerintah Kota Malang tidak konsisten dalam penentuan target PAD, mulai dari penyusunan dokumen PPAS hingga pembahasan ranperda APBD. Target PAD selalu berubah-ubah dan terkesan hanya mencari pembenaran atas naik turunnya target yang direncanakan. Kedepannya, fraksi PKS meminta keseriusan pemerintah Kota Malang dalam melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan kajian data faktual dan konsistensi dalam menyusun perencanaan anggaran. Yang kedua, dengan adanya penambahan target PAD hasil pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024 dari 813 miliar sekian atau naik menjadi 970 miliar sekian atau naik sebesar 156 miliar, maka diperlukan perencanaan yang matang dan komitmen pemerintah Kota Malang dapat mencapai target tersebut. Apabila jika mengukur pencapaian pajak daerah Kota Malang per akhir November 2023 yang hanya berada di kisaran 65% dari target pajak daerah. Oleh karena itu, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang agar dapat memformulasikan langkah-langkah yang terencana dan terukur dalam upaya mencapai target PAD. Mengingat ketercapaian PAD akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan di Kota Malang. Yang ketiga, pemerintah Kota Malang diharapkan kedepannya mampu untuk terus meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah yang mencapai 41% pada rancangan APBD tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, fraksi PKS meminta agar pemerintah Kota Malang dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. A.
terobosan dan inovasi melalui peningkatan kinerja sistem tata kelola keuangan daerah, sinergisitas antar perangkat daerah, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan usaha BUMD dan BUD, BLUD, penerapan sistem informasi dan teknologi terintegrasi serta regulasi dan penegakan aturan hukum yang bertujuan pada upaya peningkatan PAD. B. Mendorong pemerintah Kota Malang untuk dapat menyusun kebijakan terhadap penyelesaian utang pajak yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini harus menjadi target penyelesaian yang terpisah dari perencanaan tahunan dengan cara melakukan pemetaan, pemutakhiran data, pembentukan regulasi, penunjang serta implementasi aturan dan pengawasan secara berkala. Hal ini dilakukan agar tidak membebani neraca keuangan daerah. C. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga serta penyelesaian upaya 100% sertifikasi air daerah hingga akhir tahun 2024. Keempat, berkenaan dengan selesainya masa kerja struktur beberapa jajaran direktur BUMD yang berakhir pada tahun 2024 seperti pada BUMD Tugu Tirta dan Tugu Arta, maka fraksi PKS mendorong kepada pemerintah Kota Malang untuk A. Melaksanakan seleksi calon direksi secara terbuka, akuntabel dan profesional. B. Melakukan regenerasi struktur BUMD dengan mempertimbangkan tantangan usaha BUMD yang berat ke depannya sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD Kota Malang. 5. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang untuk melakukan penyerapan anggaran belanja daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta berdasarkan skala prioritas. Hal ini semata-mata dilakukan agar program-program pemerintah dapat memenuhi standar pelayanan minimum secara optimal kepada masyarakat seperti penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemenuhan premi kepesertaan penerima bantuan, iuran daerah, program percepatan penanganan stunting, pembangunan dan perawatan infrastruktur, dana sosial dan sistem pengelolaan sampah. Hal ini juga bertujuan untuk memenuhi standar indeks kinerja utama yang telah dirancang dalam RKPD tahun 2024. Karena kenaikan gaji TPP yang telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai TPK di Kota Malang. Hal ini menjadi catatan bahwasannya fraksi PKS akan terus mendorong pemerintah Kota Malang untuk dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. 7. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat segera membentuk UPT parkir yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021. UPT parkir nantinya dapat dibentuk melalui peraturan wali kota dan diharapkan dapat mengelola parkir secara baik dan profesional dan nantinya bisa berimbas pada meningkatnya pendapatan daerah melalui sektor retribusi parkir. 8. Anggaran Dinas PUPR dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten kota yang sebesar 59 miliar sekian diharapkan dapat segera menangani permasalahan titik genangan air yang terus bertambah tiap tahunnya, terutama di musim hujan, seperti yang terjadi pada tanggal 25 November lalu. Pemerintah Kota Malang harus dapat mengintegrasikan program pembangunan dan perbaikan drainase di tahun 2024 dengan master plan drainase yang telah dibuat pada tahun 2022 berdasarkan skala prioritas titik-titik perbaikan drainase sesuai dengan master plan. Selain itu program GASS ya, gerakan angkat sampah dan sedimentase dan penertiban terhadap bangunan di sekitar drainase harus terus ditingkatkan. Kemudian poin 9 sampai dengan poin 13 terbaca. Poin 14, dalam menyongsong pelaksanaan pemilu 2024, fraksi PKS meminta agar seluruh ASN dapat bersikap netral, mulai dari atasan sampai bawah, mulai dari pusat sampai daerah, mulai dari PJ Kepala Daerah, Sekda hingga P3K dan TPOK. Isu berkaitan dengan arahan untuk mendukung warga tertentu atau memenangkan partai tertentu masih terdengar hingga beredarnya dokumen fakta integritas yang dibuat oleh PJ Kepala Daerah suatu daerah untuk memenangkan partai tertentu. Oleh karena itu, kami meminta komitmen PJ Wali Kota dan seluruh jajaran ASN di Pemkot Malang dalam dapat menjaga netralitas dan tetap melaksanakan tugas serta kewajibannya secara profesional.
15 fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat menegakkan perda serta peraturan wali kota sebagai aturan pelaksana terhadap perda yang telah disahkan. Salah satunya adalah Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan ditemukannya tempat usaha yang melanggar pasal 8 ayat 2 dari perda tersebut yang mengharuskan tempat penjualan minuman beralkohol beradius 500 meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. 6. Pembangunan WTP atau Water Treatment Plant dan SPAM diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan mengenai ketersediaan air baku yang selama ini masih belum berbanding lurus dengan kebutuhan air di Kota Malang. Dalam hal ini, pemerintah Kota Malang harus dapat mendukung percepatan atas penyelesaian permasalahan dalam pembangunan WTP. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan real masyarakat sesuai dengan potensi serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Namun dalam kenyataannya masih belum tercipta struktur APBD yang secara maksimal seperti yang diharapkan. Struktur anggaran APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah sumber pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi kinerja yang ingin dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi, serta potensi belum maksimal tergambarkan dengan jelas, di mana informasi tersebut diberlakukan sebagai tolak ukur yang harus dijadikan acuan dalam perencanaan anggaran. Karena kurang maksimalnya sistem perencanaan anggaran tersebut, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspiratif, dan kebutuhan real masyarakat dan potensi sumber daya yang dimilikinya. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif, maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, serta tugas pokok dan fungsi untuk kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada tingkat kinerja tertentu, yang artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan real di masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat bermanfaat dan benar-benar dirasakan masyarakat dan public certification sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai bertitik tolak dari norma dasar anggaran tersebut. Maka perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran, yaitu keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, perimbang dan defisit, disiplin anggaran serta transparansi dan akuntabilitas anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mencermati laporan hasil rapat kerja tim anggaran dan badan anggaran DPRD Kota Malang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024 Kota Malang untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi peraturan persetujuan kami, maka dengan ini
fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. 1. Dengan APBD tahun 2024 ini, agar pemerintah Kota Malang memaksimalkan untuk pelaksanaan indeks pembangunan manusia melalui indikator-indikator kesehatan, pendidikan, dan standar layak hidup sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Pemerintah daerah wajib memaksimalkan pelaksanaan 6 pelayanan dasar yang merupakan pelayanan publik yang harus diselenggarakan. Demikian juga, fraksi Gerindra menekankan untuk anggaran pendidikan 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan untuk kesehatan 10% sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta belanja infrastruktur 40% dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2024 dengan cara menambah alokasi anggaran melalui perubahan APBD tahun 2024 pada tahun berjalan. Dengan adanya penurunan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan, maka fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah Kota Malang berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan langkah-langkah serius melalui terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Karena dalam hal ini dampaknya sangat besar terhadap program-program dan kegiatan sehingga akan mempengaruhi indeks kinerja utama standar pelayanan minimal dan indeks pembangunan manusia. 3. Fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang memberikan himbauan kepada seluruh developer perumahan di Kota Malang apabila pembangunan perumahan selesai harus segera melaksanakan serah terima PSU kepada pihak pemerintah Kota Malang dengan batas waktu yang sudah disepakati agar masyarakat penghuni perumahan tidak perlu merasa khawatir apabila terjadi kerusakan pada sarana, prasarana dan utilitas perumahannya serta mendapat manfaat dari program-program yang ada di pemerintahan Kota Malang dan dinas-dinas lainnya. Selanjutnya dari fraksi Golkar, Bapak Edi Wijanarko, SAP, dipersilakan. Rapat paripurna Dewan Hadirin yang terhormat, dengan ditetapkannya APBD Kota Malang tahun anggaran 2024, di mana sebagai pedoman untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta otoritasi pengeluaran dan di masa-masa yang akan datang dan terencana, maka diharapkan masyarakat segera dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah Kota Malang. Selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari 1. Dokumen Pemda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024, 2. Penjelasan Wali Kota terhadap Pemda tentang APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD pada hari Senin tanggal 9 November 2023. 3. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD tentang Pemda APBD tahun anggaran 2024 dalam paripurna DPRD Kota Malang pada hari Kamis tanggal 29 November 2023. 4. Serta hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2023. Maka berdasarkan hal tersebut di atas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menyepakati dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis dan
konstruktif guna menjadi perhatian yakni sebagai berikut. 1. Dalam rangka mengenai capaian target standar pelayanan minimal atau SPM yang meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial P3 AP2KB, fraksi Partai Golkar menekankan kepada perangkat pengampu SPM itu untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan SPM dengan secara aktif mengupload data penerapan SPM dan terus melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah di bagian pemerintahan. 2. Berkata, 3. Untuk lebih maksimalkan pendapatan masih daerah retribusi pertujuan bangunan gedung PGB yang selama ini dinilai masih kurang optimal dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat pemohon. Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyederhanaan persyaratan dalam penerapan SIM BG. 4. Terbaca. 5. Dengan adanya pembahasan penambahan anggaran untuk pengamanan data informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non-elektronik, fraksi Partai Golkar menekankan bahwa kinerja pelayanan publik dalam mewujudkan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang handal lebih mendapatkan proteksi atau perlindungan sekaligus dalam upaya menguatkan kehadiran Malang Kota CSIRT dalam meminimalkan mengendalikan kerusakan akibat insiden siber, memberikan respons cepat dan pemulihan yang efektif serta mencegah terjadinya insiden di masa mendatang. 8. Rekap data perumahan di Kota Malang yang sudah menyerahkan dan yang belum menyerahkan PSU sejumlah 587 dengan rincian: A. Serah terima aplikasi 168, B. Serah terima fisik 15, C. Serah terima aplikasi dan fisik 2, D. Belum menyerahkan 402. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk mendesak pengembang perumahan supaya segera menyerahkan PSU kepada pemerintah kota sehingga dapat dikelola pemerintah kota agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dan fasilitas perumahan yang memadai. 9. Persoalan banjir di Kota Malang merupakan suatu problem tahunan yang selalu timbul di saat musim penghujan datang yang sangat merugikan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota supaya mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya banjir di berbagai titik Kota Malang, mengacu terhadap master plan drainase yang sudah dimiliki dengan target-target program baik jangka waktu maupun nilai anggaran yang dibutuhkan. 10. Dalam penyelesaian isu strategis perangkat daerah 2024 melalui stunting perangkat daerah, yakni penurunan angka stunting dan kemiskinan yang meliputi pelayanan khusus pada penduduk rentan, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota mengoptimalkan kegiatan validasi NIK dan support data penduduk. Pimpinan, rapat, dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Golkar DPD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024 yang dapat disampaikan. Semoga hari ini dapat berkontribusi positif terhadap pencermatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Selanjutnya terakhir dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Bapak Haji Budiarto, SDMU, dipersilakan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024. 2. Laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024. 3. Hasil rapat fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun 2024 untuk selanjutnya menjadi peraturan daerah. Sebelum fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mengakhiri pendapat akhir, izinkan kami menyampaikan beberapa poin, pandangan, dan saran sebagai berikut. 1. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang ditetapkan target PAD Kota Malang sebesar sekitar 907 miliar harus ditopang dengan berbagai hal dan mendukung agar target tersebut terrealisasi pada tahun mendatang. Salah satu diantaranya fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Malang mendesak dikeluarkannya perwal sebagai aturan pelaksanaan perda tentang pajak dan distribusi daerah. Selain itu, fraksi Damai Demokrasi juga minta adanya sinergisitas yang positif antara organisasi perangkat daerah dalam mengejar target PAD pada tahun 2024. 2 sampai dengan 9 terbaca. Dan bagian ini kan yang terakhir, baca terakhir. 10. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang agar ke depan peran BUMD dalam mendongkrak pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan penyertaan modal untuk usaha terus dilakukan dengan melakukan berbagai langkah strategis sehingga mampu memiliki daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Di samping itu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemimpinan Pak Wali dan peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan kami berpuisi sedikit. Matahari tidak pilih kasih. Matahari selalu memberi. Selama ada matahari, hidup ini terus berarti. Benar. Demikian pendapat akhir fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat menyetujui dan menyepakati. 2. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golongan Karya berpendapat menyepakati dan menyetujui. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menerima dan menyetujui. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan ringkasan pendapat akhir fraksi yang telah saya sampaikan tadi, berikut akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih Pak Wali, Pak Sekda, kami sudah menyetujui. Tinggal Pak Sekda dan Pak Kabak Hukum yang belum menyelesaikan tugasnya. Kita tunggu sampai jam 6 malam ini harus menyelesaikan perwal-perwal yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 oleh rapat paripurna DPRD Kota Malang, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pendapat akhir pejabat Wali Kota Malang pada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM, dipersilakan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang,
yang saya hormati pimpinan Partai Politik di Kota Malang, saudara staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah, serta dirut BUMN. Setelah ke-6 fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2024, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa terkait dengan adanya PAD di Kota Malang pada tahun 2024 yang mengalami penurunan, hal ini dilakukan penyesuaian karena apabila target dinaikkan, dikhawatirkan tidak akan tercapai. Ditambahkan oleh PJ Wali Kota Malang bahwa untuk pembangunan di tahun 2024, bahwa saran dan masukan dari fraksi akan dilakukan tahapan-tahapan menuju solusi dan terus dilakukan sesuai proses yang berlaku. Tentang pengelolaan daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Saudara Ketua dan Rapat Dewan yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwasanya proses pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024 berjalan dengan lancar. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ungkapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan proses itu. Meskipun terdapat dinamika dalam setiap proses pembahasan, terutama dengan adanya pendapat, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD yang merupakan upaya dalam menjalankan fungsinya dalam proses penyusunan APBD. Demikian pula, pendapat dan saran yang disampaikan melalui laporan komisi-komisi DPRD menjadi masukan bagi perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Ketika keputusan telah diambil dengan semangat kebersamaan dan berjiwa besar, kita menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Hal yang demikian menunjukkan adanya nuansa kehidupan demokrasi yang baik dan merupakan realita yang sangat positif dalam rangka bersama-sama memberikan masukan dan penajaman berpikir terhadap proses perencanaan yang kita lakukan bersama, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan terbaik dan maksimal demi terselenggaranya fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting bagi DPRD serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang ini. Saudara Ketua dan Rapat Dewan yang saya hormati, seperti kita ketahui, persetujuan bersama terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2024 sudah melalui proses tahapan pembahasan yang sudah ditentukan. Mulai dari pembahasan UA dan PPAS sampai dengan pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2024. Sudah tentu banyak menyita waktu, perhatian, dan pikiran kita bersama. Namun akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Semua itu tiada lain mencerminkan tekad kita bersama untuk berusaha bekerja keras dalam rangka menunjukkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya demi kelangsungan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang tercinta. Saudara Ketua dan Rapat Dewan yang saya hormati, proses penyusunan APBD masih akan berlanjut sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 196 ayat 1 menyatakan bahwa paling lambat 3 hari sejak terhitung tanggal persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD, rancangan perda APBD tersebut disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan selanjutnya hasil evaluasi akan dilakukan pembahasan dan persetujuan kembali dengan badan anggaran serta kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara Ketua dan Rapat Dewan yang saya hormati, dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, perkenankan saya memberikan penekanan kepada semua perangkat daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Setelah penerapan perda APBD tahun anggaran 2024 ini, agar segera ditindaklanjuti dengan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, tepat sasaran, dan memperhatikan rencana pelaksanaan dan penerapan anggaran sehingga pembangunan yang kita laksanakan dapat segera terselesaikan tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat. Khusus program kegiatan
yang terkait dengan prioritas nasional dan daerah, antara lain penanganan inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan tingkat pengangguran, dan penanganan stunting, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada. Saya harapkan seluruh SKPD terkait agar bersinergi dan segera merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam memulai suatu program, kegiatan dan subkegiatan agar direncanakan secara cermat, benar dan matang, supaya dapat dihindari terjadinya kesalahan seminimal mungkin, dan terus mengembangkan semangat koordinasi secara baik dengan instansi terkait lainnya. 4. Selanjutnya, terhadap semua saran yang disampaikan oleh fraksi DPRD melalui pandangan umum dan hasil hearing dengan Komisi DPRD, segera ditindaklanjuti implementasinya sehingga permasalahan yang terjadi segera terselesaikan. Saudara Ketua dan rapat Dewan yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya, mari kita senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita rencanakan dan yang tengah kita laksanakan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan. Sementara usai penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, pimpinan DPRD Kota Malang bersama PJ Wali Kota Malang melakukan penandatanganan keputusan DPRD dan nota keuangan. Usai penandatanganan keputusan dan nota keuangan, rapat tersebut kemudian resmi ditutup oleh pimpinan rapat. Dengan disetujuinya dan disahkannya Ranperda APBD tahun anggaran 2024, diharapkan pemerintah Kota Malang wajib melaksanakan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Kota Malang. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya, memang baru penggunaan, tapi kan karena regulasi, ya. Regulasi kita harus menyesuaikan dan tentunya juga kita melihat target yang saat ini menjadi tanggung jawab kita harus bertanggung jawabkan, karena sampai saat ini kan juga ada salah satu praktik juga menyampaikan saat ini aja kita baru mendapatkan karena mungkin ada 24 besok kalau ini kita naikkan lagi
karena kan kemungkinan juga tidak akan tercapai. Jadi kita ini realistis seperti itu. Oke, untuk fokus pembangunan daerah Pemkot Malang seperti apa ke depan? Tetap ya, seperti yang disampaikan oleh semua fraksi, bahwa ada beberapa RPR pada saat saya awal kemarin masuk juga sama, dan ini terus kita kawal, dan tahapan-tahapannya untuk menuju solusi juga sudah kita lakukan. Semuanya kan tidak bisa simsalabim, ada tahapan, ada proses harus kita lakukan. Kita sudah menuju ke tahapan. Ya insya Allah beberapa prioritas yang diinginkan oleh fraksi-fraksi itu menjadi perhatian kami, dan insya Allah juga mudah-mudahan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan dari 24 semua dari pimpinan fraksi sebagai representasi dari keinginan dari warga Kota Malang bisa kita realisasikan. Pak PJ, terkait tadi tanggapan WTP tadi seperti apa Pak? Apakah nanti ya apakah ke dan hasil Pak mengingat WTP sekarang ini tidak berjalan? Jadi sebelum kita tutup, saya mengumpulkan semua, saya sudah sampaikan kepada pihak PJT dengan dari direktur dari Tirta, apabila ini saya tutup, apakah mengganggu? Tidak mengganggu. Ya, jadi apabila ini nanti kebocoran itu kan sudah ada kejadian alam ya, jadi mereka tanggung jawab dari Perumda untuk bisa menyelesaikan, karena dengan Desember itu juga itu tidak ada gangguan yang berarti, karena dari Perumda kita sudah siap mengantisipasi apabila ini kita tutup, karena kan Desember memang akan realisasi. Nah, untuk prosesnya ya, kita kan sudah tahu, nanti saudara sekalian bisa menilai kalau ini perizinannya belum lengkap, masa harus kita, karena nanti apabila salah perizinan tidak lengkap, tentu juga ada akses yang lain. Kalau kita lanjutkan lagi, itu kan terkait dengan AMDAL itu kan penting kan gitu ya. Nanti apabila ada terjadi sesuatu, kami lagi nanti yang disalah. Jadi kita sepakat, kita duduk bersama antara PJT dengan Perumda kita untuk tidak melanjutkan sebelum melengkapi semua perizinan. Pendapat umum fraksi, pendapat akhir fraksi, dan beberapa masukan-masukan lisan di komisi, dan itu adalah semua aspirasi masyarakat yang kami dapatkan dari serap aspirasi. Apa yang kami sampaikan di pendapat akhir fraksi tadi adalah rangkuman dari semua yang kita dapatkan sebagai wujud implementasi bahwa DPRD Kota Malang ini adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, rakyat berhak mendapat pelayanan terbaik. Itu saja kuncinya. Terkait dengan semua tadi masukan-masukan sudah jelas bahwa pendapat akhir fraksi tidak terpisahkan dari persetujuan. Artinya jika pendapat akhir fraksi itu tidak dilaksanakan, kami bisa menarik persetujuan kami. Karena sudah tertuang di pendapat akhir fraksi di forum resmi paripurna, dan itu seandainya yang kita sampaikan dan kita anggarkan tidak dilaksanakan, di PAK semua akan kita rombak. Ada pintu masuk untuk merubah APBD itu di APBD murni adalah lewat APBD perubahan di pertengahan tahun. Persetujuan kami bisa berubah di sini. Baik, tapi karena sudah disetujui dan sudah menjadi keputusan, apakah ini bisa menjamin untuk membawa kesejahteraan masyarakat Kota Malang, Pak? Harus dan wajib. Kita lihat pada saat pembahasan Banggar dengan PAPD itu sudah ada beberapa kesepakatan diperkuat oleh pendapat akhir fraksi. Saya yakin ini tujuannya, muaranya sama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Merdeka! Merdeka!